warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ika. Ya, selamat sore Bu Kartika. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Pak Khalid bagaimana? Alhamdulillah sehat Ibu, senang sekali ketemu Bu Kartika. Oh iya, saya juga senang sekali bisa bertemu dengan Bu Ika dan juga Pak Khalid pada siang hari ini. Baik, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan melaksanakan coaching di mana yang menjadi coach adalah Bu Ika dan yang menjadi coach adalah Pak Khalid. Tapi sebelum kita mulai kepada kegiatan coaching hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan kesiapan Bapak dan juga Ibu. Iya. Ya, Bu Ika, apakah Bu Ika sudah menyiapkan rubrik penilaian untuk proses coaching ini? Oh iya Bu, saya sudah menyiapkan rubrik penilaiannya, yaitu berdasarkan dari Tirta gitu. Mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, sampai pada tanggung jawab gitu. Baik, jadi rubrik yang disiapkan sudah siap semuanya siap, ya? ini. Oke. Selanjutnya, selama proses coaching ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Ika kembangkan? Ya, kalau kompetensi coaching ini adalah dari 3 kompetensi, yaitu dari riset sendiri, keadaan penuh, kemudian mendengarkan aktif, Ya. dan memberikan pengajuan pertanyaan yang berbobot begitu Bu. Baik, dari 3 kompetensi yang sudah Bu Ika sebutkan tadi, kira-kira yang paling ingin dikembangkan selama proses coaching ini apa? Yang paling ingin saya kembangkan itu di pemberian pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, Karena begitu. itu adalah merupakan puncak gitu. Kalau kita memberikan pertanyaan yang runtut, yang berbobot, akan bisa lebih spesifik untuk jalan proses dari itu sendiri. Baik. Selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tersebut apa kira-kira? Untuk indikatornya adalah nantinya bisa berjalan dengan fleksibel sih Bu. Bisa berjalan dengan fleksibel, dengan santai, tapi yang ujung-ujungnya adalah bisa memberikan sama-sama menggiring ke coachingnya itu mendapatkan solusi begitu. Oke, Ya. baik. Jadi intinya Bu Ika di sini ingin proses coaching ini berjalan dengan santai, fleksibel, tetapi pertanyaan yang diberikan itu bisa memantik coach untuk memberikan solusi. Ika bisa dimulai. Ya, terima kasih Bu Kartika. Selamat siang Pak Khalid. Selamat siang Ibu. Ya, berjuta kembali Pak Khalid ya. Akhirnya ketemu kembali. Iya, akhirnya ketemu kembali. Oke. Gimana Pak Khalid untuk siang ini? Apa yang perlu dibicarakan kembali? Oke. Senang sekali saya ketemu dengan Bu Ika ini. Ingin saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran saya yang di sekolah. Iya. Yang saya ada sedikit kendala atau yang kurang nyaman dalam hal pembelajaran saya di sekolah itu. Punya hal yang ada kendalanya atau kurang nyamannya ini maksudnya bagaimana Pak? Pada hal apa gitu? Ini kan saya kan kategori guru baru Bu ya. Saya masih belum pengalaman menjadi guru yang lama, tapi masih belajar. Nah, dalam proses pembelajaran di kelas itu saya merasa murid-murid itu kok kelihatannya itu kurang semangat dengan pembelajaran saya. Ya, dengan ada indikasinya itu, ada yang tidur-tiduran, ada yang pokoknya kurang semangat Pak. Ada yang keluar, ada yang ngobrol sendiri dengan temannya. Itu ada sedikit kendala kaitannya dengan itu saya. Ya, dari adanya kendala itu bisa Pak Khalid perkirakan gitu penyebabnya anak-anak kok bisa seperti itu. Ya, kenapa itu Pak? Saya cari penyebabnya kira-kira apa? Memang banyak. Bisa jadi mungkin saya dalam melakukan pembelajaran itu metodenya monoton saja. Mungkin saya terlalu banyak ceramah atau media saya juga kurang, atau saya juga tidak memperhatikan cara belajarnya siswa. Saya hanya egois dengan saya sendiri mungkin seperti itu. Bisa jadi nih, karena anak-anak itu kalau diberikan pembelajaran yang monoton otomatis juga akan bosan begitu ya Pak. Nah,
tadi Pak Khalid sudah bisa memberikan penyebabnya anak-anak itu karena dari pembelajaran, kemudian dari media. Ya. Dari adanya penyebab itu Pak Khalid sudah menemukan untuk selama ini solusinya begitu? Oke. Sebenarnya solusinya itu setelah saya tanya-tanya, saya juga tanya kepada teman-teman guru sejawat maupun kepada siswa, kira-kira sebenarnya ini model pembelajaran seperti apa yang murid itu antusias. Ketika saya mengajar kemudian siswanya juga antusias, rindu dengan saya, itulah yang saya harapkan sebenarnya. Yang saya lakukan selama ini adalah survei kepada anak-anak. Saya tanya secara lisan maupun tertulis, kira-kira model pembelajaran seperti apa yang diinginkan oleh murid. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga konsultasi dengan teman-teman, bagaimana supaya murid itu bisa antusias belajar. Itu Bu yang sementara ini saya lakukan. Oh iya. Jadi untuk solusinya kamu sudah melakukan ini ya, survei gitu kan. Jadi survei ke anak-anak, kemudian menanyakan ke rekan sejawat begitu untuk dari penyebab anak-anak dan seperti itu. Nah, dari penyebab itu tadi Pak Khalid, kalau dibuat rentang skala gitu. Masuk kategori tentang skala berapa? Kalau berarti skala 1 sampai 10 gitu Pak. 10 ya. Kalau 1 sampai 10 kayaknya saya di angka 5 atau 6 saja itu. Di kategori rendah lah menurut saya. Iya. Oh gitu ya. Untuk sejauh ini selain dengan menanyakan atau ke anak dan melakukan survei gitu kan, rencana Pak Khalid itu kedepannya seperti apa? Iya. Setelah saya survei ke anak-anak maupun tanya guru, kayaknya ada masukan kepada diri saya ini apa itu membuat model pembelajaran yang berdiferensiasi katanya, sehingga masing-masing kebutuhan belajar anak itu supaya terpenuhi. Mungkin selama ini yang tidak terpenuhi itulah yang merasa bosan, yang merasa tidak puas. Oh ya, jadi Pak Khalid akan merencanakan pembelajaran yang terdiferensiasi begitu ya. Nah, dari rencana Pak Khalid itu tadi, jadi ukuran keberhasilan dari Pak Khalid sendiri yang seperti apa? Ukurannya pokoknya ketika waktunya jam pelajaran saya, terutama pada umumnya pelajaran semua, itu murid itu antusias belajar. Jadi mengikuti arahan guru, kemudian rindu kalau tidak ada dicari, kemudian ketika guru memberikan instruksi pembelajaran itu siswanya itu nurut atau patuh mengikuti pembelajaran dan semangat belajar gitu loh. Itu ukurannya menurut saya. Memang benar ya, kita sebagai guru itu kalau idamannya adalah guru yang selalu dirindukan gitu Pak Khalid. Nah, kalau kita ingin menjadi guru yang selalu dirindukan gitu harapannya kita kan seperti itu ya, harapannya Pak Khalid kan seperti itu. Nah, komitmen dari Pak Khalid sendiri agar selalu menjadi guru yang selalu dirindukan itu bagaimana? Komitmen saya akan berusaha merubah cara saya dalam mengajar. Jadi selama ini cara mengajar saya mungkin tidak sesuai dengan karakter murid. Mungkin saya kurang memberikan kebutuhan belajar murid yang biasanya suka nonton video, mungkin belum saya akomodasi. Itu komitmen saya. Yang kedua, komitmennya adalah memberikan media-media yang lain yang masukan dari teman-teman guru kan seperti itu. Saya menambah media, kemudian saya menambah cara belajarnya seperti itu. Oh iya. Nah, itu sudah luar biasa Pak Khalid, sudah merupakan solusi dari apa yang Pak Khalid sampaikan tadi bahwa ada masalah begitu. Nah, kalau sudah ada solusi dari Pak Khalid tadi, untuk langkah selanjutnya nanti siapa Pak yang bisa membantu melancarkan rencananya Pak Khalid dan apa sih gitu kan? Apa yang akan dapat membantu Pak Khalid ke depannya gitu? Ke depan saya berharap bisa dibantu oleh rekan sesama guru, terutama guru bidang studi saya IPS, karena akan sharing media pembelajaran. Yang kedua bisa dibantu oleh atau didukung oleh kepala sekolah, karena kan nanti saya memerlukan fasilitas-fasilitas sekolah dalam rangka proses pembelajaran yang lebih menyenangkan. Oh iya, itu sudah luar biasa ya Pak Khalid. Ya, semoga nantinya dengan adanya dukungan gitu kan, dukungan itu bisa
membawa pembelajaran yang sesuai dengan Pak Khalid impikan gitu kan. Oke, untuk siang ini bisa saya simpulkan Pak Khalid. Jadi adanya permasalahan pembelajaran di kelasnya Pak Khalid itu mungkin pemicunya atau penyebabnya adalah karena pembelajaran yang monoton gitu nih. Dengan memberikan solusi pembelajaran yang berdiferensiasi begitu nih. Dengan di samping itu juga memberikan media-media begitu nih Pak Khalid. Nah, semoga dengan adanya nanti coaching siang ini anak-anak juga lebih antusias, Pak Khalid juga menjadi guru yang selalu dirindukan begitu nih. Oke, sudah cukup Pak Khalid. Semoga nanti selanjutnya saya bisa mendengarkan kabar yang membahagiakan dari Pak Khalid. Terima kasih Pak Khalid. Terima kasih sama-sama. Oke, baik. Bagus sekali Bu Ika tadi selama proses coachingnya, lalu Pak Khalid juga sudah dengan baik menyampaikan permasalahannya kepada Bu Ika. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya selama Bu Ika menjadi coaching. Secara umum sudah bagus Bu, maksudnya sudah sesuai dengan model Tirta tadi. Jadi Bu Ika di awal sudah menanyakan tujuannya apa, lalu membantu Pak Khalid mengidentifikasi dari masalahnya itu apa, lalu tadi juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Khalid sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Ika di awal, yang mana tadi Bu Ika ingin mengembangkan kemampuan komunikasi, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi selama proses coaching tadi dalam membantu Pak Khalid menemukan rencananya, tadi Bu Ika juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya katakan pertanyaan terbuka. Jadi Pak Khalid menyampaikan dengan leluasa, oh ya begini, lalu tadi juga sempat menanyakan skala dari permasalahan yang ada, kira-kira berada di skala yang berapa. Selanjutnya untuk tahapan yang bertanggung jawab, tadi Bu Ika juga sudah di akhir menyampaikan bahwa komitmen apa yang akan dilakukan, lalu dalam pelaksanaannya melibatkan pihak-pihak mana saja begitu. Yang terakhir, Bu Ika tadi pada saat proses coaching juga sempat memberikan penguatan-penguatan kepada Pak Khalid. Jadi dari apa yang sudah disampaikan Pak Khalid, Bu Ika memberikan apresiasi, oh ya Pak, ini bagus sekali. Lalu yang terakhir, tadi kan Bu Ika saya rasa sudah bisa mengembangkan kemampuan memberikan pertanyaan berbobot. Lalu kira-kira kompetensi apa sih yang masih ingin dikembangkan setelah proses coaching ini? Iya, untuk kompetensi gitu kan. Karena tadi awal kan yang saya inginkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Ya, alhamdulillah tadi sudah sedikit, menurut saya masih belum puas gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu akhirnya bisa terlaksana. Nah, untuk kompetensi lain gitu kan, yang saya inginkan itu, yang saya harapkan adalah lebih menjalin komunikasi yang lebih terbuka lagi gitu. Seperti itu. Jadi yang tadi kan masih ada mungkin sedikit rasa ada keterbatasan gitu. Ini sebenarnya pengen lebih antara coach dengan coachingnya lebih terbuka. Baik. Untuk mencapai itu kira-kira apa yang akan Bu Ika lakukan? Untuk mencapai pada yang diinginkan kompetensi itu adalah lebih ke latihan Bu gitu kan. Kalau nanti sudah sering untuk melatih sebagai coach, otomatis juga nanti insya Allah juga akan lebih terbiasa gitu. Oke, baik. Jadi dari kompetensi yang sudah berhasil dikembangkan tadi, Bu Ika masih ingin mengembangkan kompetensi lain, yaitu hubungan baik tadi ya. Baik. Saya rasa sudah cukup pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Khalid dan juga Bu Ika. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.